Kita pasti pernah makan hidangan yang aneh dan terkadang terkesan menjijikan. Tidak hanya dari cara penyajiannya, tapi dari bahan-bahan yang digunakannya. Nah, makanan ini pernah dijadikan sebuah konten oleh banyak YouTuber atau TikTokers di seluruh dunia. Penasaran seperti apa emangnya reaksi mereka terhadap makanan ini? Dan kalau kamu sendiri, kira-kira apakah mau challenge makanan ini? Dan kalau dari list ini sih harusnya cuma papeda dong yang kamu mau ya. Tapi ya udah, daripada kamu semakin penasaran seperti apa aja orang-orang reaksi challenge makanan ini, langsung aja geng. Untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya gengs. Papeda. Papeda adalah salah satu makanan khas Papua yang paling ikonik dan terkenal. Makanan ini biasa menjadi makanan pokok sebagai sumber karbohidrat. Papeda biasa disantap dengan lauk pauk seperti ikan kuah kuning, sayur bersantan, dan sup ikan bening khas Papua. Papeda lebih baik tidak disimpan di kulkas atau di chiller sebab teksturnya bisa berubah tidak lagi menyerupai lem. Apabila disimpan dalam suhu dingin, tekstur papeda akan menggumpal dan berubah menjadi padat. Jika disimpan di suhu ruang, papeda harus ditutup dengan penutup agar tidak terkontaminasi. Simpan papeda di suhu ruang, maka sajian ini akan bertahan selama 2 hari. Pak-pak. Secara harfiah, pak-pak sendiri berarti debu yang kita sapu dari pakaian atau karpet. Akan tetapi, bagi kalangan masyarakat kurang mampu di Filipina, pak-pak merujuk kepada daging ayam berasal dari sampah. Kebanyakan pak-pak diolah dari makanan sisa restoran fast food. Jelasnya, makanan yang tidak habis kita makan seperti hamburger atau fried chicken yang kemudian dibuang dan terkontaminasi oleh kuman ataupun kencing tikus, itulah yang akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat miskin di Filipina. Pak-pak itu bukanlah sampah yang mentah-mentah langsung dimakan. Daging yang dikumpulkan harus dicuci dan direndam dalam air terlebih dahulu sebanyak 3 kali atau hingga akhirnya benar-benar bersih. Kemudian biasanya daging yang telah dicuci tadi bakal digoreng ataupun direbus dengan kuah merah supaya membunuh kuman dan bakteri yang ada. Surströmming. Ikan haring dari Laut Baltik yang difermentasi dengan garam supaya tidak basi. Cara penyajiannya ditempatkan dalam kaleng karena ketika dibuka akan mengeluarkan aroma yang tajam. Kamu harus mengkonsumsinya di ruang terbuka. Surströmming sering dimakan di luar ruangan, saat pesta kebun atau di balkon. Sebab baunya bisa bertahan hingga berhari-hari, geng. Ada banyak teori yang menceritakan tentang awal mula surströmming menjadi bagian dari budaya kuliner Swedia. Konon, para nelayan Swedia kehabisan garam untuk mengawetkan makanan dan ikan haring mereka mulai membusuk. Akhirnya ikan-ikan itu dijual kepada penduduk setempat di pelabuhan Finlandia. 1 tahun kemudian saat para pelaut kembali, orang Finlandia justru meminta lebih banyak ikan haring busuk karena mereka menikmatinya. Balut. Sebuah embrio bebek yang direbus secara hidup-hidup dalam cangkangnya. Meski ini merupakan hidangan yang khas Filipina, penampilannya sangat tidak menggugah selera untuk dikonsumsi. Buat kamu yang belum tahu, bersiaplah mual-mual lucu begitu Mister ceritain kayak apa makanan yang populer banget di Filipina ini. Jadi, balut adalah telur yang berisi embrio bebek atau ayam berumur sekitar 18-21 hari. Makanan yang konon berasal dari Cina dan dikenal dengan sebutan moa dan ini sering dijual sama pedagang kaki lima. Sebelum bisa dicemil santai layaknya kacang goreng di Indonesia, telur harus direbus dulu terlebih dahulu selama 20 menit. Kasumarzu. Keju basi ini merupakan makanan tradisional yang berupa balok keju domba berisi larva serangga yang masih hidup. Kasumarzu merupakan satu dari banyak jenis keju di dunia yang dinyatakan paling berbahaya. Makanan khas Sardinia tersebut dianggap ilegal, bahkan dinyatakan sebagai keju paling berbahaya di dunia. Sehingga banyak negara yang melarang keju tersebut untuk dijual secara komersial. Bahan pembuatan Kasumarzu mirip bahan pembuatan keju lainnya, yaitu dari susu domba, namun
Namun dalam proses pembuatannya, Kak Sumarzu menggunakan bantuan belatung untuk mendapatkan proses pembusukan. Haggis. Jantung, hati, dan paru-paru domba ditumbuk dan dicampur dengan bawang putih, oatmeal, dan lemak. Kemudian diberi bumbu-bumbu dan garam. Proses memasaknya dilakukan dalam perut binatang. Namun masyarakat Skotlandia, salah satu negara di Eropa, punya selera yang berbeda. Seperti orang Indonesia, lidah mereka begitu cocok dengan aneka makanan berbahan jeroan. Salah satu hidangan khas mereka bahkan terbuat dari jeroan domba. Haggis namanya. Eskamol. Dikenal sebagai caviar serangga, hidangan ini dibuat dari sekumpulan larva dan kepompong semut yang diambil dari tanaman. Dianggap sebagai sebuah hidangan khas, rasanya seperti perpaduan keju, mentega, dan kacang-kacangan. Dikutip dan diterjemahkan dari worldsandkingdoms.com, kata eskamol berasal dari bahasa asli Wales, askamoli atau azakaltmol. Azalt memiliki arti kata semut dan moli memiliki arti semur. Memakan eskamol diketahui berasal dari zaman prahispanik dan lagu-lagu suku Aztec, tarian, dan dongeng yang menggambarkan sebuah pesta yang menghidangkan telur dalam ceritanya. Bagaimana, geng? Masih ada hasrat untuk makan? Nah, semoga dengan ini kalian dapat menilai jenis makanan yang kalian makan ya. Dan lagi pula aku sih mendingan makanan Indonesia papeda itu, doyan dan nikmat. Ya udah, kalau gitu cobalah geng ke video berikutnya.